أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dalam khutbah yang lalu bahwa kunci Ka'bah berada di tangan Utsman bin Talha. Sebelum Fatah Mekah, ketika Fatah Mekah terjadi, pada saat itu Hazrat Ali memohon untuk memperoleh kehormatan menjadi penjaga kunci Ka'bah dan juga sebagai sikayah, yaitu yang memberi minum air. Akan tetapi, ketika Rasulullah SAW keluar dari Ka'bah, beliau memanggil Utsman bin Talha dan mengembalikan kunci kepadanya serta bersabda, "Al-yaumu yaumu birrin wa wafain." Yakni hari ini adalah hari kebaikan dan menepati janji. Pada saat itu, Utsman bin Talha telah menjadi muslim. Rasulullah SAW sebelum hijrah pernah suatu kali meminta kunci Ka'bah dari Utsman bin Talha, namun ia menjawab dengan kata-kata yang buruk kepada Rasulullah SAW dan menggunakan bahasa yang sangat kasar. Rasulullah SAW pada saat itu bersikap sangat sabar dan bersabda, "Ya Utsmanu, la'allaka sataro hadzal miftaha yauman biyadi ad'uhu haitsu syi'tu." Wahai Utsman, ingatlah bahwa kunci ini suatu hari nanti akan berada di tanganku, dan aku akan memberikannya kepada siapapun yang aku kehendaki. Utsman pada saat itu menjawab, "Jika waktu seperti itu tiba, maka itu akan menjadi waktu kehancuran dan kehinaan bagi suku Quraisy." Atas hal itu Rasulullah SAW bersabda, "Amarot wa uzzat yauma izin." Tidak demikian, melainkan pada hari itu justru akan menjadi hari kehormatan dan kemuliaan bagi kaum Quraisy. Semua perlakuan buruk yang dilakukan terhadap beliau sebelumnya, pasti masih beliau ingat saat itu. Namun, meskipun demikian, beliau tetap menunjukkan sikap rahmat dan kasih sayang kepada semua orang tersebut. Dalam riwayat lain, Utsman bin Talha sendiri menuturkan, pada zaman jahiliyah, pada hari Senin dan Kamis, kami biasa membuka Ka'bah. Suatu hari, Nabi suci SAW datang dan ingin masuk ke dalam Ka'bah bersama beberapa orang. Atas hal itu, saya berkata dengan kasar kepada beliau. Namun beliau menjawab dengan sangat lembut dan bersabda, "Wahai Utsman, suatu hari nanti, kamu akan melihat kunci ini di tanganku, dan aku akan memberikannya kepada siapapun yang aku kehendaki." Jadi, ini adalah hari di mana semua percakapan ini pasti juga teringat oleh Utsman. Sementara Rasulullah SAW juga tidak melupakan hari itu. Namun beliau bersabda kepadanya, "Wahai Utsman, jagalah kuncimu." Meskipun demikian, beliau tetap berkata kepadanya, "Ambillah kunci ini. Hari ini aku berikan kepadamu. Hari ini adalah hari kebaikan dan menepati janji. Ambillah kunci ini untuk selamanya. Hanya orang yang zalim saja
yang akan merebutnya darimu, dan ini akan tetap berada dalam keluargamu. Maka sampai hari ini, kunci Ka'bah masih berada dalam keluarga yang sama secara turun-temurun. Diriwayatkan bahwa pada hari kedua setelah Fatah Mekah, Banu Khuza'ah membunuh seorang laki-laki musyrik dari Banu Huzail. Maka Rasulullah SAW berdiri untuk berkhutbah setelah sholat zuhur. Beliau SAW bersandar dengan menempelkan punggung beliau pada salah satu sisi Ka'bah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau naik ke atas unta, lalu menyampaikan puji sanjung kehadirat Allah Ta'ala, lalu bersabda, "Wahai sekalian manusia, Allah Ta'ala telah menjadikan Mekah sebagai tanah suci sejak hari Dia menciptakan langit dan bumi. Dan sejak hari Dia menciptakan matahari dan bulan, serta menegakkan kedua gunung ini, yaitu Safa dan Marwah. Bukanlah manusia yang menjadikannya suci." Beliau bersabda, "Bukanlah manusia yang menjadikannya suci, melainkan Allah Ta'ala yang menjadikannya demikian. Ini adalah tanah suci hingga hari kiamat. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, tidak halal baginya untuk menumpahkan darah di dalamnya, dan tidak pula menebang pohonnya. Ini tidak pernah halal bagi siapapun sebelum aku, dan tidak akan halal bagi siapapun setelah aku. Bagiku ini halal hanya untuk sesaat waktu, kemudian kesuciannya kembali lagi sebagaimana adanya kemarin. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, siapa yang berkata kepadamu bahwa Rasulullah SAW pernah berperang di dalamnya, maka katakanlah kepadanya bahwa Allah Ta'ala telah menghalalkannya bagi Rasulnya, dan Dia tidak menghalalkannya bagi kalian. Wahai manusia, orang yang paling berani melawan Allah Ta'ala di antara manusia adalah orang yang membunuh di dalam Masjidil Haram, atau membunuh selain pembunuhnya, atau membunuh karena balas dendam darah di zaman jahiliyah. Wahai Banu Khuza'ah, hentikanlah pembunuhan. Kalian telah membunuh seorang laki-laki, dan aku akan membayar diatnya. Beliau SAW bersabda, "Aku akan memberikan diat sekarang. Ini adalah perjanjian. Barang siapa yang membunuh seseorang setelah jaminanku, maka keluarganya akan memiliki dua pilihan. Jika mereka mau, mereka boleh mengambil diat, dan jika mereka mau, mereka boleh membunuhnya." Kemudian Rasulullah SAW memberikan diat 100 ekor unta untuk orang yang dibunuh oleh Banu Khuza'ah. Beliau memberikan diat atas nama mereka. Pada hari-hari itu, juga terungkap rencana jahat Fudalah bin Umair untuk membunuh Rasulullah SAW. Dalam rinciannya disebutkan, pada hari Fatah Mekah, ada banyak orang yang di dalam hati mereka bergolak, tetapi mereka tidak berdaya. Inilah sebabnya mengapa beberapa pemuda Mekah yang berani, seperti Ikrimah dan lain-lain, telah membentuk pasukan secara mandiri dan berkumpul di satu tempat untuk melakukan perlawanan bersenjata. Salah satu orang yang memiliki pemikiran serupa adalah Fudalah bin Umair. Ia berkata, ketika Rasulullah SAW sedang melakukan tawaf di Ka'bah, aku juga bergabung dalam kerumunan itu dan berpikir bahwa begitu aku mendekati Rasulullah SAW, aku akan diam-diam menyerang dengan belati dan nauzubillah membunuh beliau SAW. Ia mengikuti beliau dengan niat tersebut. Begitu ia mendekat, Rasulullah SAW bersabda sambil melihatnya, "Kamu adalah Fudalah?" Ia berkata, "Ya, benar." Beliau bersabda, "Apa yang sedang ada dalam pikiranmu?" Ia berkata, "Aku sedang berzikir kepada Allah." Ia berdusta. Maka Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda, "Mohonlah ampun kepada Allah. Kamu tidak sedang melakukan apa yang kamu katakan." Lalu Rasulullah SAW mendekat kepadanya dan meletakkan tangan beliau di dadanya. Fudalah menuturkan, "Demi Allah, Rasulullah SAW masih belum mengangkat tangan beliau dari dadaku. Sementara saat itu Muhammad SAW telah menjadi orang yang paling aku cintai di dunia ini."
Alhasil ia kembali menuju keluarganya. Ia pergi dengan niat tersebut, tetapi setelah itu keadaannya berubah sepenuhnya. Pada hari-hari tersebut juga disebutkan tentang penerimaan Islam oleh ayahanda Hazrat Abu Bakar. Ayahanda Hazrat Abu Bakar belum masuk Islam hingga Fatah Mekah. Pada saat itu penglihatan beliau sudah hilang. Pada waktu Fatah Mekah, ketika Rasulullah SAW masuk ke Masjidil Haram, Hazrat Abu Bakar membawa ayahnya dan menghadap kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW melihat mereka, Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Bakar, Anda biarkan saja orang yang sudah lanjut usia ini tinggal di rumah. Anda membawa orang yang sudah berusia sangat lanjut ini kepada saya sendiri yang akan datang kepadanya." Atas sabda ini, Hazrat Abu Bakar menyampaikan, "Wahai Rasulullah, beliau lebih berhak untuk hadir ke hadapan Anda daripada Anda yang berkenan datang kepadanya." Hazrat Abu Bakar lalu mendudukkan ayahnya di hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengusap dadanya dan bersabda, "Masuklah Islam, Anda akan berada dalam keselamatan." Maka ayah Hazrat Abu Bakar pun menerima Islam. Suatu riwayat menyebutkan tentang santapan Rasulullah SAW di rumah Hazrat Ummi Hani. Diriwayatkan dari Hazrat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pada hari Fatah Mekah bersabda kepada Hazrat Ummi Hani, "Apakah kamu memiliki makanan yang bisa kami makan?" Ia menyampaikan, "Tidak ada apa-apa selain potongan-potongan roti kering, dan saya merasa malu untuk menyajikannya ke hadapan Anda." Rasulullah SAW bersabda, "Bawalah makanan itu saja." Beliau SAW merendam roti-roti itu dalam air, dan Hazrat Ummi Hani membawa garam. Beliau SAW bersabda, "Apakah ada kuah?" Hazrat Ummi Hani berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki apa-apa selain cuka." Beliau bersabda, "Bawalah cuka itu." Beliau SAW menuangkannya ke atas makanan dan menyantapnya, serta mengucapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, kemudian bersabda, "Betapa baiknya cuka sebagai lauk. Wahai Ummi Hani, rumah yang memiliki cuka tidak akan menjadi miskin." Ini adalah ketinggian rasa syukur beliau, dan beliau juga menghibur hati Hazrat Ummi Hani. Inilah keadaan wujud yang menjadi fatih atau penakluk Mekah. Padahal segala sesuatu bisa diperoleh dari setiap rumah. Namun beliau pada saat itu mencukupkan diri dengan potongan-potongan roti kecil yang kering itu. Ketika Rasulullah SAW tiba di Mekah dan beliau melihat segala sesuatu di sana, terutama Ka'bah, dengan penuh kasih sayang, hal ini menimbulkan kekhawatiran di hati kaum Ansar. Jangan-jangan beliau akan menetap di sana. Pepatah terkenal mengatakan, "Ishq as hazar bad gumani," yakni di mana ada suatu kecintaan, bersamanya ada banyak syakwa sangka. Orang yang mencintai senantiasa khawatir tentang kekasihnya setiap saat. Banyak pemandangan cinta dan kasih sayang serta kesetiaan yang terlihat pada saat Fatah Mekah. Di antaranya, ada satu pemandangan yang sangat suci dan menenteramkan yang dialami oleh pihak kaum Ansar Madinah. Hazrat Abu Hurairah menuturkan, Rasulullah SAW datang dan masuk ke Mekah. Lalu Rasulullah SAW mendekati Hajar Aswad dan melakukan istilam, yaitu mencium Hajar Aswad. Kemudian melakukan tawaf Baitullah, lalu naik ke Bukit Safa, di mana beliau melihat Baitullah. Dan beliau mengangkat kedua tangan dan mulai memanjatkan zikir kepada Allah Azza wa Jalla sebanyak yang Allah Ta'ala kehendaki agar beliau berzikir kepadanya dan terus berdoa kepadanya. Kaum Ansar berada di bawah beliau. Beliau berdoa dan memanjatkan puji sanjung kepada Allah dan berdoa sebanyak yang Tuhan kehendaki untuk berdoa. Melihat kesibukan Rasulullah SAW dan pemandangan-pemandangan luar biasa tentang perlakuan baik kepada penduduk Mekah, kaum Ansar menjadi tenggelam dalam pikiran-pikiran mereka sendiri. Mereka mulai berkata satu sama lain bahwa kecintaan terhadap tanah air dan kecintaan terhadap suku beliau telah menguasai beliau SAW, dan mungkin sekarang beliau akan tinggal di sini di kampung halaman beliau di antara sanak saudara beliau yang tercinta. Dan dengan memikirkan perpisahan dari Nabi SAW, mereka menjadi sedih.
Hazrat Abu Hurairah menuturkan, ketika keadaan kaum Ansar seperti itu, maka pada saat itu wahyu turun kepada Rasulullah SAW. Dan ketika wahyu datang, maka hal itu tidak tersembunyi dari kami. Maka ketika wahyu itu turun, tidak seorang pun dari kami yang mengangkat pandangan ke arah Rasulullah SAW hingga wahyu itu selesai. Dan ketika wahyu selesai, maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai golongan Ansar." Mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami hadir." Beliau bersabda, "Kalian memikirkan bahwa diri ini telah dikuasai oleh cinta terhadap tanah air?" Mereka berkata, "Memang demikian." Beliau bersabda, "Jika demikian, maka apa namaku? Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Aku telah berhijrah kepada kalian karena Allah, dan kini hidup matiku ada bersama kalian." Mendengar ini, mereka sontak menangis sambil menghampiri beliau dan berkata, "Demi Allah, apapun yang kami katakan, kami mengatakannya karena kecintaan yang mendalam kepada Allah dan Rasul-Nya, serta karena takut perpisahan dari engkau." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya membenarkan perkataan kalian ini dan menerima alasan kalian." Hazrat Muslim Maud seraya menyebutkan peristiwa ini, menjelaskan, ketika Rasulullah SAW sedang sibuk dalam ibadah-ibadah terkait ziarah Ka'bah dan menunjukkan sikap pengampunan dan rahmat kepada kaum beliau, hati kaum Ansar mulai gelisah dan mereka saling berbisik satu sama lain bahwa mungkin hari ini mereka akan berpisah dengan Rasulullah karena Allah Ta'ala telah menaklukkan kota beliau melalui tangan beliau dan suku beliau telah beriman kepada beliau. Pada saat itu, Allah Ta'ala memberitahu Muhammad Rasulullah SAW melalui wahyu tentang keraguan-keraguan kaum Ansar ini. Beliau mengangkat kepala, memandang ke arah kaum Ansar dan bersabda, "Wahai kaum Ansar, apakah kalian mengira bahwa Muhammad Rasulullah SAW akan terpikat oleh cinta kepada kotanya dan kecintaan kepada kaumnya akan menggoda hatinya?" Kaum Ansar berkata, "Ya Rasulullah, benar. Pikiran seperti itu telah terlintas di hati kami." Beliau bersabda, "Tahukah kalian siapa namaku?" Maksudnya adalah bahwa aku disebut sebagai hamba Allah dan Rasul-Nya. Lalu bagaimana mungkin aku meninggalkan kalian yang telah mengorbankan nyawa kalian di saat agama Islam dalam keadaan lemah dan berhijrah ke tempat lain? Kemudian beliau bersabda, "Wahai kaum Ansar, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Aku telah meninggalkan tanah airku demi Allah, dan setelah itu sekarang aku tidak dapat kembali lagi ke tanah airku. Hidupku telah terikat dengan hidup kalian, dan kematianku telah terikat dengan kematian kalian." Penduduk Madinah setelah mendengar sabda beliau ini dan melihat kasih sayang beliau serta kesetiaan beliau, mereka maju sembari menangis dan berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, kami telah berprasangka buruk terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya hati kami tidak dapat menahan pikiran bahwa Rasul Allah akan meninggalkan kami dan kota kami untuk pergi ke tempat lain." Beliau SAW bersabda, "Allah dan Rasul-Nya telah menganggap kalian baik dan telah membenarkan keikhlasan kalian." Ketika percakapan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang ini berlangsung antara Muhammad Rasulullah SAW dan penduduk Madinah, jika mata penduduk Mekah tidak meneteskan air mata, maka hati mereka pasti meneteskan air mata karena berlian berharga ini, yang mana tidak ada sesuatu yang lebih berharga lagi darinya yang telah lahir di dunia ini, yang sebelumnya telah diberikan Allah kepada mereka, namun mereka mengeluarkannya dari rumah-rumah mereka dan membuangnya. Dan sekarang ketika dia kembali ke Mekah dengan karunia Allah dan pertolongannya, sesungguhnya dia akan meninggalkan Mekah dengan kehendaknya dan keinginannya sendiri karena kesetiaannya terhadap janji dan kembali ke Madinah. Terdapat sebuah riwayat dari Hazrat Ibnu Abbas. Abu Sufyan melihat beliau SAW ketika beliau sedang berjalan, sementara para sahabat mengikuti beliau di belakang. Ia berkata dalam hati, "Andai saja aku bisa berperang lagi bersama mereka dan mengumpulkan pasukan untuk melawannya." Beliau SAW lalu datang, menepukkan dadanya dan bersabda,
Kalau begitu Allah Ta'ala akan menghinakan kalian lagi, yakni kamu sedang berpikir akan berperang lagi, maka kamu akan dipermalukan lagi. Abu Sufyan berkata, aku bertobat di hadapan Allah dan memohon ampun kepada Allah atas apa yang telah aku katakan. Sekarang aku yakin bahwa engkau adalah Nabi Allah yang benar. Kemudian menambahkan, aku sebelumnya telah memikirkan hal ini dalam hati dan aku tidak memberitahukan kepada siapapun. Namun Anda telah menyingkapkan hal itu kepadaku. Kemudian, azan zuhur dikumandangkan dari atas atap Ka'bah. Ketika waktu salat zuhur tiba, Rasulullah SAW memerintahkan Hazrat Bilal. Ia naik ke atas atap Ka'bah dan mengumandangkan azan. Diriwayatkan bahwa pada hari itu Rasulullah SAW melaksanakan semua salat dengan satu wudu. Kebiasaan mulia Rasulullah SAW adalah bahwa pada umumnya beliau berwudu untuk setiap salat. Namun hari ini ketika para sahabat melihat Rasulullah SAW melaksanakan salat-salat dengan hanya satu wudu, maka Hazrat Umar berkata, wahai Rasulullah SAW, hari ini Anda melakukan sesuatu yang tidak pernah Anda lakukan sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, Umar, aku sengaja melakukannya. Para ulama telah mengambil dalil dari hal ini, bahwa Rasulullah SAW memberikan contoh ini untuk kemudahan melakukan hal tersebut pada saat diperlukan. Di waktu ini, beliau juga mengambil baiat umum yang rinciannya telah saya tulis. Diriwayatkan dari Hazrat Aswad bin Khalaf bahwa dia melihat Rasulullah SAW pada hari Fatah Makkah. Beliau sedang mengambil baiat dari orang-orang. Beliau duduk di dekat suatu tempat yang merupakan sebuah gundukan di bagian bawah Makkah dan mengambil baiat dari orang-orang untuk masuk Islam. Semua orang, tua muda, laki-laki serta wanita datang ke hadapan beliau. Beliau mengambil baiat dari mereka untuk beriman kepada Allah dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Ibnu Jarir Tabari menyebutkan, orang-orang berkumpul di Mekah untuk melakukan baiat kepada beliau untuk memeluk Islam. Beliau duduk di Bukit Safa, sedangkan Hazrat Umar berada di bawah. Beliau mengambil baiat dari orang-orang dengan syarat bahwa mereka akan mendengarkan dan mentaati Allah dan Rasul-Nya sesuai kemampuan mereka. Ketika kaum laki-laki selesai baiat, Rasulullah SAW mengambil baiat dari para wanita. Di antara wanita-wanita tersebut terdapat Hindun, istri Abu Sufyan yang mengenakan cadar. Ia khawatir bahwa Rasulullah SAW akan menanyakan tentang perlakuan yang pernah ia lakukan terhadap Hazrat Hamzah. Ia takut jangan-jangan karena hal itu ia akan ditangkap. Ketika para wanita tersebut hadir di hadapan Rasulullah SAW, beliau bersabda, berbaiatlah kepadaku atas hal bahwa kalian tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, bahwa kalian tidak akan mencuri. Hindun berkata, demi Allah, aku terkadang mengambil sesuatu dari harta Abu Sufyan. Aku tidak tahu apakah hal itu halal atau haram bagiku. Abu Sufyan hadir di sana dan mendengarkan. Ia berkata, apa yang telah kamu ambil dari harta di masa lalu telah halal bagimu. Semoga Allah memaafkanmu. Rasulullah SAW seraya mengenali Hindun bersabda, apakah kamu adalah Hindun binti Utbah? Ia berkata, ya, tetapi maafkanlah apa yang telah terjadi sebelumnya. Maksudnya adalah memaafkan apa yang telah dia lakukan terhadap Islam dan wujud mulia beliau. Kemudian beliau SAW bersabda, kalian berjanji tidak akan berbuat zina. Hindun berkata, apakah wanita merdeka juga berbuat zina? Kemudian beliau bersabda, kalian berjanji tidak akan membunuh anak-anak kalian. Hindun berkata, kami telah membesarkan mereka di masa kecil. Tetapi ketika mereka dewasa, engkau telah membunuh mereka pada perang Badar. Engkau yang tahu atau mereka? Mendengar ini, Rasulullah SAW dan Hazrat Umar tersenyum. Kemudian beliau SAW bersabda, kalian berjanji tidak akan membuat tuduhan palsu yang kalian buat-buat di hadapanmu. Hindun berkata, membuat tuduhan palsu adalah perbuatan yang sangat buruk dan ada beberapa dosa yang bahkan lebih buruk dari itu. Kemudian beliau SAW bersabda, kalian berjanji tidak akan mendurhakaiku dalam hal-hal yang ma'ruf. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Hindun binti Utbah menyadari bahwa ia telah berada dalam kesesatan, maka ia berkata kepada suaminya Abu Sufyan,
Aku ingin berbaiat kepada Muhammad SAW. Abu Sufyan dengan heran berkata, sampai hari ini kamu terus menolak. Bagaimana bisa terjadi perubahan besar yang begitu mendadak ini? Hindun berkata, demi Allah, pada hari Fatah Mekah, aku telah melihat kaum muslim tengah beribadah bersama Muhammad SAW. Dan sepanjang malam, para sahabat Muhammad SAW terus beribadah di Ka'bah sedemikian rupa, sehingga ada yang dalam keadaan berdiri, ada yang dalam keadaan ruku, dan ada yang dalam keadaan sujud. Aku belum pernah melihat siapapun beribadah seperti ini hingga hari ini. Abu Sufyan berkata, pergilah bersama seorang dari kaummu. Maka ia pergi kepada Hazrat Umar, yakni jika hendak menemui Rasulullah SAW, maka pergilah kepada seseorang dari kaummu. Hindun pergi kepada Hazrat Umar dan bersama Hazrat Umar menghadap Rasulullah SAW dan menyampaikan peristiwa dirinya menerima Islam. Setelah menerima Islam, ia pulang ke rumah dan memecahkan berhala yang ada di rumahnya hingga berkeping-keping dan berkata, karena kamu kami terus tertipu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa setelah menerima Islam, Hindun datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenangkan agamanya yang telah Dia ridai untuknya. Apakah aku dapat memperoleh sebagian dari rahmatmu, wahai Rasulullah? Aku adalah wanita yang telah beriman kepada Allah dan membenarkannya. Beliau SAW bersabda, selamat datang bagimu. Hindun berkata, wahai Rasulullah, aku sebelumnya tidak menginginkan siapapun dari penghuni kemah-kemah di muka bumi ini untuk lebih hina daripada kemahmu. Tetapi sekarang bagiku kehormatanmu lebih berharga daripada kehormatan seluruh penghuni kemah di muka bumi. Hazrat Hindun setelah menerima Islam mengungkapkan kecintaan dan ketulusannya kepada Rasulullah SAW dengan cara memanggang 2 ekor kambing muda dan mengirimkannya melalui hamba sahaya wanita untuk dipersembahkan kepada beliau. Hamba sahaya itu datang kepada Rasulullah dan berkata, majikanku telah mengirim ini untuk mengkhidmatimu. Daging telah dipanggang dan dikirim, dan ia meminta maaf sambil berkata bahwa hari-hari ini anak-anak kambing kami sedikit, karena itu aku hanya mengirim 2 ekor. Beliau SAW bersabda, semoga Allah Ta'ala memberkahi kambing-kambingmu dan anak-anaknya. Kemudian hamba sahaya ini menuturkan, demi Allah, aku telah melihat jumlah kambing dan anak-anak mereka yang begitu banyak, yang belum pernah kulihat sebelumnya. Hazrat Hindun berkata bahwa ini adalah berkat doa Rasulullah SAW. Hazrat Muslih Maud menyebutkan peristiwa baiat Hindun, istri Abu Sufyan, sebagai berikut. Dia adalah wanita yang sama yang telah menyuruh memutilasi Hazrat Hamzah. Beliau telah menganggap pantas agar ia diberi hukuman atas perbuatan zalim dan tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan itu. Pada saat itu, yaitu Fatah Mekah, perintah pardah telah diturunkan. Ketika para wanita datang untuk baiat, Hindun juga datang dengan mengenakan cadar dan ia melakukan baiat. Ketika telah sampai pada kalimat bahwa tidak akan melakukan syirik, karena ia memiliki sifat yang sangat cerdas, ia berkata, wahai Rasulullah, apakah kami masih akan melakukan syirik? Anda sebelumnya sendiri, dan kami telah menghadapi Anda dengan seluruh kekuatan dan tenaga kami. Jika Tuhan-Tuhan kami benar, mengapa Anda berhasil? Mereka terbukti sama sekali tidak berguna dan kami kalah. Rasulullah SAW bersabda, apakah ini Hindun? Beliau mengenali suaranya, karena bagaimanapun juga mereka adalah kerabat. Hindun berkata, wahai Rasulullah, sekarang aku telah menjadi Muslim. Sekarang Anda tidak memiliki hak untuk membunuh saya. Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda, iya, sekarang tidak ada lagi tuntutan atasmu. Intinya, kaum yang dulunya mengira bahwa beliau SAW telah menghancurkan semua Tuhan dan mengadakan satu Tuhan, di tengah mereka kini telah terjadi perubahan yang begitu besar, sehingga seorang wanita seperti Hindun berkata bahwa apakah ada yang bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak satu? Ada sebuah peristiwa yang terdapat di hari-hari baiat ini. Seorang pria datang ke hadapan Rasulullah SAW untuk melakukan baiat, dan ia gemetar karena takut melihat keagungan dan kemuliaan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menenangkannya sambil bersabda, jangan takut, dan dengan menunjukkan kerendahan hati beliau bersabda, saya bukanlah seorang raja, saya adalah putra dari seorang wanita yang biasa memakan daging kering di Mekah. Mengenai para penjahat yang diperintahkan untuk dibunuh, tertera,
dan saya akan menjelaskan secara rinci, meskipun ada keberatan dari beberapa orang, dan peristiwa-peristiwanya juga menunjukkan hal yang sama, karena alasan-alasan yang disebutkan mengenai perintah hukuman mati ini jelas bertentangan dengan amalan dan tabiat Rasulullah SAW. Bagaimanapun juga, saya akan menjelaskan terlebih dahulu siapa orang-orang itu, apa yang disebutkan di beberapa tempat dalam sejarah, dan saya akan menyampaikan bantahannya juga nanti. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa orang-orang yang karena kejahatan mereka, Rasulullah SAW bersabda bahwa dimanapun mereka terlihat mereka harus dihukum mati, adalah 8 pria dan 6 wanita. Disebutkan dalam Fathul Bari. Dalam Sirah Halabiyah disebutkan bahwa mereka berjumlah 11 orang. Waqidi menulis bahwa mereka berjumlah 10 orang yang terdiri dari 6 pria dan 4 wanita. Dalam Fathul Bari, syarah atau penjelasan Sahih Bukhari, nama-nama 14 orang tersebut juga disebutkan, yakni Abdul Uzza bin Khatal, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah, Ikrimah bin Abi Jahal, Makis bin Khababah, Habar bin Aswad, dan lain-lain. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW pada Fatah Mekah memberikan jaminan keamanan kepada semua orang kecuali 4 pria dan 2 wanita. Beliau bersabda, bunuhlah mereka meskipun mereka mengikat diri pada tirai-tirai Ka'bah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW pada Fatah Mekah telah memberikan jaminan keamanan kepada semua orang kecuali 4 orang tersebut. Keempat orang tersebut adalah Abdul Uzza bin Khatal, Makis bin Khababah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah, dan Ummu Sarah. Seorang penulis sejarah Nabi telah menulis bahwa di antara orang-orang yang pembunuhan mereka dinyatakan mubah, yaitu dinyatakan jaiz atau boleh, kebanyakan dari mereka telah diampuni oleh Rasulullah SAW, dan hanya sedikit orang yang dihukum mati, yaitu mereka yang telah dibunuh sebelum pengampunan umum dari Rasulullah SAW. Hazrat Muslim Maud telah menulis pendapat beliau mengenai hal ini sebagai berikut. Hanya ada 11 pria dan 4 wanita yang terbukti melakukan pembunuhan yang sangat zalim dan fitnah. Mereka dapat dikatakan sebagai penjahat perang, dan mengenai mereka, perintah Rasulullah SAW adalah agar mereka dibunuh. Karena mereka bukan hanya penjahat kafir atau pertempuran, tetapi mereka adalah penjahat perang. Namun kebanyakan dari mereka dibebaskan oleh beliau atas rekomendasi kaum muslim. Maka kebanyakan dari mereka dibebaskan. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Hazrat Khatamul Anbiya SAW setelah sepenuhnya menaklukkan penduduk Mekah dan orang-orang lainnya, serta setelah melihat mereka berada di bawah pedang, kemudian mengampuni dosa mereka dan hanya menghukum beberapa orang saja, yang untuk menghukum mereka telah datang perintah yang pasti dari sisi Allah Ta'ala, yang mengenai mereka Allah Ta'ala telah berfirman dengan jelas, dan selain dari para terkutuk azali tersebut, dosa setiap musuh telah diampuni. Jadi orang-orang yang dihukum mati, alasan-alasan mereka juga telah dijelaskan dalam sejarah. Meski bagaimanapun juga saya akan menyebutkannya, tetapi alasan-alasannya memang tidak memuaskan. Tertulis bahwa nama yang pertama adalah Abdul Uzza bin Khatal. Ia sebelumnya telah menerima Islam. Rasulullah SAW telah menamai dia Abdullah, dan ia telah berhijrah ke Madinah. Beliau mengirimnya untuk mengumpulkan zakat. Bersamanya ada seorang laki-laki dari Banu Khuza'ah yang memasak makanan untuknya dan melayaninya. Kedua orang ini berkemah di suatu tempat di mana orang-orang berkumpul untuk memberikan zakat. Ibnu Khatal memerintahkan orang Khuzai itu untuk menyiapkan makanan dan dia sendiri tidur pada waktu siang. Ketika ia bangun, orang Khuzai itu masih sedang tidur dan tidak menyiapkan apa-apa. Ibnu Khatal membunuhnya dengan pedang dan murtad dari Islam lalu melarikan diri ke Mekah. Ia menyebarkan syair-syair yang mencela Rasulullah SAW. Hazrat Anas meriwayatkan, Rasulullah SAW pada hari Fatah Mekah masuk ke Mekah dengan memakai topi besi di kepala. Kemudian beliau melepaskannya. Seseorang laki-laki datang menghadap beliau. Ia berkata bahwa Ibnu Khatal telah bergantung pada tirai-tirai Ka'bah. Beliau bersabda, hukum matilah dia. Yang kedua adalah Mikyas bin Sababah. Ia telah menerima Islam dan ia menerima Islam untuk membunuh seorang sahabat Ansar. Sahabat Ansar itu dalam suatu peperangan telah membunuh saudara Mikyas secara tidak sengaja karena mengira dia musuh.
Mikyas mengambil diat saudara laki-lakinya dan juga membunuh sahabat Ansar tersebut. Kemudian ia meninggalkan Islam dan kembali ke Mekah. Hazrat Numailah bin Abdullah membunuhnya pada hari Fatah Mekah. Ada Huwairis bin Nuqaid. Rasulullah SAW mengeluarkan perintah untuk menghukum mati karena tertera bahwa ia menyakiti Rasulullah SAW. Hazrat Ali membunuhnya. Seorang penulis sejarah Nabi menulis bahwa alasan menghukum mati Huwairis bin Nuqaid yang ditemukan adalah karena ia menyakiti Rasulullah SAW. Tetapi sebab pembunuhannya adalah alasan lain selain itu karena Rasulullah SAW tidak pernah membalas dendam untuk diri beliau sendiri. Kemudian ada Huwairis bin Talatil Khuzai. Orang ini mencela Rasulullah SAW. Ia juga dibunuh oleh Hazrat Ali. Kemudian ada budak perempuan Ibnu Hatal, yaitu Karinah yang juga disebut Arnab. Ia menyanyikan syair-syair celaan tentang beliau. Ia dibunuh. Jadi, jumlah orang yang dihukum mati mencapai 14 atau 15. Akan tetapi, setelah diteliti, ternyata jumlah ini tidak benar karena kejahatan-kejahatan yang menjadi alasan penjatuhan hukuman mati terhadap mereka justru menunjukkan bahwa para sejarawan telah keliru. Mayoritas kejahatan mereka disebutkan bahwa mereka telah murtad atau mereka menyakiti dan menyusahkan Rasulullah SAW atau mereka mencela beliau. Daftar tuduhan ini menunjukkan bahwa ini adalah pemikiran zaman kemudian. Karena ketika muncul pemikiran yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW bahwa hukuman bagi kemurtadan adalah hukuman mati atau hukuman menghina Rasulullah SAW adalah hukuman mati, maka ini adalah pemikiran-pemikiran kemudian. Sedangkan pada zaman Nabi SAW, hal ini sama sekali tidak terjadi. Al-Quran membuktikan bahwa hukuman bagi kemurtadan bukanlah mati. Ketika Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW membuktikan bahwa hukuman dari tindakan menyakiti Nabi, menyusahkan beliau dan mencela beliau SAW bukanlah hukuman mati, maka jelaslah bahwa pada saat Fatah Mekah, orang-orang yang diperintahkan untuk dibunuh, pasti kejahatan mereka adalah sesuatu yang lain. Kejahatan perang sebagaimana yang ditulis oleh Hazrat Muslim Maud, bahwa mereka adalah penjahat perang atau mereka adalah pembunuh, tetapi mengatakan bahwa mereka mencela atau menghina adalah keliru. Dalam mengkritik riwayat-riwayat tentang pembunuhan pada saat Fatah Mekah, seorang penulis sirat terkenal dari anak benua India, Allama Shibli Nu'mani menulis, para ahli sejarah Nabi menyatakan bahwa meskipun Nabi SAW telah memberikan keamanan kepada penduduk Mekah, namun beliau memerintahkan tentang 10 orang bahwa dimanapun mereka ditemukan mereka harus dihukum mati. Di antara mereka, beberapa seperti Abdullah bin Khatal, Muqayyis bin Subabah adalah pembunuh dan dibunuh sebagai qisas. Kedua orang ini adalah pembunuh sehingga mereka dibunuh. Hal ini dapat diterima, tetapi beberapa orang lainnya adalah orang-orang yang satu-satunya kejahatan mereka adalah bahwa mereka biasa menyakiti Nabi SAW di Mekah, atau mereka biasa membuat syair-syair yang menghina beliau. Mereka menyakiti beliau atau membuat syair-syair yang keji. Di antara mereka, seorang wanita dibunuh karena kejahatan bahwa ia biasa menyanyikan syair-syair yang keji terhadap beliau. Demikianlah yang dikatakan. Tetapi beliau telah menulis bahwa menurut kritik hadis, pernyataan ini tidaklah benar. Seluruh Mekah adalah pelaku kejahatan ini. Jika hal ini saja yang diambil, bahwa mereka biasa menghina dan membuat syair-syair yang keji, maka seluruh Mekah melakukan hal yang sama. Jadi seharusnya semua orang dibunuh. Di antara suku Quraisy, kecuali 2 atau 3 orang, siapa yang tidak memberikan penderitaan yang sangat berat kepada Rasulullah? Meskipun demikian, kepada orang-orang inilah disampaikan kabar gembira, antum at-tulaqo, yakni kalian adalah orang-orang yang bebas. Orang-orang yang disebutkan telah dibunuh itu adalah penjahat yang kejahatannya relatif berderajat rendah. Hadis Hazrat Aisyah Siddiqah radhiyallahu taala anha terdapat dalam Sahih Sittah bahwa Nabi SAW tidak pernah mengambil balas dendam pribadi dari siapapun. Mengenai wanita Yahudi di Khaybar yang memberikan racun kepada beliau, orang-orang juga menanyakan apakah akan ada perintah untuk membunuhnya. Beliau bersabda bahwa tidak. Jika di negeri kafir Khaybar, seorang wanita Yahudi yang memberikan racun dapat selamat melalui kemurahan hati Sang Rahmatan lil Alamin SAW, maka bagaimana mungkin di tanah suci
penjahat yang kejahatannya lebih rendah darinya dapat terhindar dari pengampunan Rasulullah SAW. Jika seseorang tidak puas dengan penalaran, maka dari segi riwayat pun peristiwa ini menjadi sama sekali tidak dapat dipercaya. Jika kalian tidak melakukan penilaian dengan akal sekalipun, maka riwayat itu juga salah karena dalam Sahih Bukhari hanya disebutkan pembunuhan Ibnu Khattal dan umumnya disepakati bahwa ia dibunuh sebagai qisas. Pembunuhan Mikyas juga merupakan qisas syar'i. Adapun orang-orang lain yang disebutkan terkait perintah pembunuhan karena mereka pernah menyakiti Rasulullah SAW pada suatu masa, riwayat-riwayat tersebut hanya sampai kepada Ibnu Ishaq saja. Artinya, menurut kaidah hadis, riwayat tersebut adalah munqati atau terputus dan tidak dapat diandalkan. Riwayat yang paling dapat dipercaya adalah yang berasal dari riwayat Abu Daud yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda pada hari Fatah Mekah bahwa 4 orang tidak dapat diberi jaminan keamanan dimanapun. Abu Daud setelah meriwayatkan hadis ini menulis bahwa ia tidak mendapat sanad riwayat ini sebagaimana yang seharusnya. Dalam kitab-kitab lain juga disebutkan mengenai riwayat-riwayat Abu Daud ini bahwa riwayat-riwayat tersebut adalah lemah. Tidak diragukan lagi bahwa beberapa pemimpin Quraisy yang menjadi pelopor penentang Islam, mereka melarikan diri dari Mekah setelah mendengar kabar kedatangan Rasulullah SAW. Namun ini hanyalah dugaan Ibnu Ishaq bahwa mereka melarikan diri karena telah diperintahkan untuk dihukum mati. Intinya pada saat Fatah Mekah hanya diputuskan untuk menghukum mati beberapa orang saja dan mereka adalah orang-orang yang tentang mereka. Sang hakaman adalan, hakim yang adil, Hazrat Masih Maud alaihissalam telah bersabda bahwa hanya beberapa orang inilah yang dihukum, yaitu mereka yang untuk menghukumnya telah turun perintah yang pasti dari sisi Allah Ta'ala, yaitu mereka adalah 3-4 orang itu, dan kecuali para terkutuk abadi tersebut, dosa setiap musuh telah diampuni. Maka inilah hakikatnya, oleh karena itu mengatakan bahwa sekian banyak orang telah dihukum mati karena mereka adalah penyair yang keji yang menghina kerasulan. Semua ini adalah ucapan yang keliru, sisanya insya Allah akan dijelaskan. Keadaan dunia juga sudah jelas bagi Anda semua. Teruslah banyak berdoa untuk hal ini. Sebelumnya juga saya sudah mengatakan berulang kali dan terus saya sampaikan mengenai keadaan darurat. Apapun yang saya ingatkan untuk keadaan darurat, sebelumnya juga sudah saya sampaikan berulang kali bahwa untuk keadaan darurat, orang-orang harus menyimpan persediaan makanan beberapa bulan di rumah mereka bagi yang mampu. Sekarang bahkan beberapa pemerintah telah mengatakan kepada rakyat mereka untuk menyimpan persediaan makanan selama 3 bulan. Semoga Allah Ta'ala bagaimanapun juga mengasihi dunia ini dan menyelamatkan dari keadaan perang yang berbahaya dan menakutkan. Saya akan menyebutkan beberapa orang yang telah wafat. Saya akan memimpin sholat jenazah mereka setelah sholat. Salah satu di antara mereka yang pertama adalah Nyonya Amatun Nasim Nugat Sahibah, istri Raja Abdul Malik Sahib. Beliau telah wafat beberapa hari yang lalu pada usia 70 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Almarhumah adalah Musia. Beliau adalah cucu perempuan Hazrat Mirza Sharif Ahmad Sahib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah cicit perempuan Hazrat Nawab Amatul Hafiz Begum Sahibah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau adalah putri Kolonel Mirza Daud Ahmad Sahib. Beliau menghabiskan waktu yang cukup lama tinggal di Amerika. Di sana juga selama sekitar 10 tahun beliau mendapat taufik untuk berkhidmat sebagai sekretaris mal dan sekretaris Diafat Lajnah. Putri beliau Aminah mengatakan bahwa beliau sangat teratur dalam memberikan sedekah. Beliau memberikan dengan sembunyi-sembunyi dan setelah periode waktu yang singkat beliau secara khusus memberikan sedekah secara teratur dan membagikannya kepada orang-orang yang miskin. Beliau juga memberikan bantuan keuangan. Beliau juga membantu membangun rumah dan memberikannya kepada orang-orang yang miskin. Putri beliau mengatakan, suatu malam
beliau melihat dalam mimpi bahwa beliau melepas gelang-gelangnya dan memberikannya kepada bibinya. Maka beliau segera memberikan gelang-gelang emas tersebut kepadanya. Beliau sangat suka menjamu tamu. Beliau sangat sering membantu orang-orang yang membutuhkan. Beliau memiliki jiwa simpati yang besar. Putrinya mengatakan bahwa beliau memiliki sifat humoris, sehingga orang-orang tidak mengetahui. Tetapi saya telah melihat beliau di malam hari berdoa dengan sangat khusyuk, sehingga lantai rumah kami pun bergetar. Keramahan para tamu secara khusus adalah keistimewaan beliau. Putri beliau mengatakan, kami telah belajar cara berzikir kepada Allah dari ibu. Beliau selalu membaca salawat setiap saat dan terus membaca syair-syair Hazrat Masih Maud alaihissalam. Kami telah mendengarnya berkali-kali sehingga kami hafal di luar kepala. Beliau sangat baik dalam berperilaku kepada tetangga dan kerabat. Putri beliau Aisyah telah menulis hal ini. Keponakannya telah menulis bahwa beliau biasa membantu dengan sembunyi-sembunyi dan Allah Ta'ala juga terkadang memberitahu beliau untuk membantu seseorang. yakni anak seseorang akan menikah maka bantulah dia. Maka segera beliau mengirimkan 100.000 rupiah kepadanya. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepada beliau. Jenazah kedua yang akan disebutkan adalah Mukarram Al-Haj Yaqub Ahmad bin Abu Bakar Sahib. Beliau adalah mantan kepala sekolah Ahmadiyah Senior High School dan sekretaris Tabligh Nasional Ghana. Beliau wafat beberapa hari yang lalu di usia 63 tahun dalam suatu kecelakaan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Almarhum adalah seorang musi. Mankesim adalah suatu kota di Ghana. Ketika pergi ke sana, mobilnya bertabrakan dengan sebuah truk trailer dan beliau mengalami cedera kepala yang akibatnya beliau wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau meninggalkan 2 istri, 4 anak, ibu, 1 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Setelah menempuh pendidikan dasar, beliau masuk ke Jamiah yaitu Ahmadiyah Missionary Training College yang ada di South Pond, Ghana, dan setelah lulus dari sana kemudian beliau ditugaskan untuk pengkhidmatan di lapangan di berbagai tempat. Kemudian beliau dimasukkan oleh jemaat ke University of Ghana di mana beliau meraih gelar dalam administrasi bisnis. Dan setelah mendapat gelar di sana, beliau juga mendapat tawaran menjadi PNS atau pegawai negeri sipil, akan tetapi beliau menolaknya karena beliau adalah seorang wakaf zindagi dan beliau adalah sosok yang senantiasa bekerja dengan semangat wakaf. Meskipun beliau pergi ke sekolah pemerintah dan didanai oleh pemerintah, tetapi itu tetap sekolah jemaat. Di sana beliau menjadi kepala sekolah setelah menyelesaikan pendidikannya. Di sekolah-sekolah Ahmadiyah di Swaga dan Kumasi, beliau terus berkhidmat sebagai kepala sekolah. Dan orang-orang di sana selalu mengenang beliau, baik pihak administrasi maupun pejabat pemerintah maupun para siswa. Sebagaimana telah saya sampaikan, beliau adalah sekretaris Tabligh Nasional dan mendapat taufik untuk berkhidmat sebagai Qaid Tarbiyat di Ansarullah. Beliau adalah seorang tokoh yang banyak keilmuannya dan mendapat kehormatan dan kesempatan untuk menjadi anggota beberapa komite besar di Departemen Pendidikan. Beliau adalah Presiden CHAS, yaitu Conference of Head of Assisted Secondary School yang ada di Ghana. Ini adalah suatu dewan. Beliau adalah anggota Dewan Universitas KNUST, yaitu Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Beliau adalah anggota Dewan GTEC, Ghana Territory
Education Commission. Beliau adalah anggota Dewan WAEC, West African Examination Council. Beliau adalah Sekretaris Jenderal ACP yang merupakan African Confederation of Principals. Beliau adalah Sekretaris Jenderal mereka. Atas kewafatannya, Asosiasi Kepala Sekolah Afrika Selatan menyatakan duka mendalam dan menulis bahwa beliau sangat berprinsip dan kepemimpinan beliau sangatlah tinggi. Beliau senantiasa berkata, inti dari keberhasilan saya adalah keterikatan pada agama dan hubungan yang erat dengan Khilafat Ahmadiyah. Beliau adalah seorang suami dan ayah yang sangat penyayang. Beliau adalah gambaran dari keimanan, kedisiplinan, dan kasih sayang bagi keluarga. Pada bulan Ramadan, beliau berulang kali menghatamkan Al-Quran. Beliau selalu mengingatkan anggota keluarga untuk beribadah. Dalam dirinya terdapat kepemimpinan, kemampuan kepemimpinan yang memiliki tingkat tinggi, tetapi juga disertai kerendahan hati, dan beliau mengkhidmati dengan sangat jujur. Kakak laki-lakinya telah menerima Ahmadiyah. Setelah itu Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga mereka. Saudara beliau, Abu Bakar Said, menulis, jadi kemudian ayahnya mengirimkannya ke Jamiah, yaitu Missionary Training College di South Pond, di mana beliau memperoleh pendidikan, lalu menjadi mubalik lokal. Kemudian perlahan-lahan beliau ada di posisi yang baik di bidangnya, baik secara jemaat maupun pemerintahan. Beliau selama tinggal bersama saya di Ghana, saya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan beliau. Ada hubungan persahabatan yang erat dan penuh dengan kasih sayang, dan pekerjaan-pekerjaan penting apapun yang ada, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan kepercayaan, saya selalu meminta beliau untuk mengerjakannya, karena beliau adalah sosok yang sangat dapat dipercaya. Dan setelah khilafat, hubungannya dengan saya mencapai standar-standar ketulusan yang tinggi. Beliau adalah sosok yang memiliki semangat yang besar untuk jemaat dan khilafat. Ibu beliau berkata, beliau adalah anak laki-laki saya yang sangat patuh. Sejak kecil selalu menjaga saya dan beliau berniat untuk menunaikan haji. Tetapi sebelum itu beliau berkata agar saya yang menunaikan haji terlebih dahulu. Dan beliau menghajikan ibu beliau terlebih dahulu, kemudian baru pergi haji sendiri. Ibunya berkata, beliau tidak pernah meninggalkan saya sendirian dan selalu menjaga saya bersamanya. Istri beliau menuturkan, beliau adalah suami yang penyayang dan bertanggung jawab. Beliau adalah ayah yang penyayang untuk anak-anaknya dan selalu memberikan nasihat bahwa harus mempersembahkan pengorbanan untuk jemaat. Anak laki-lakinya menulis, beliau selalu menegakkan keimanan dan kejemaatan kami di atas fondasi yang kokoh. Beliau mengajarkan pentingnya keterikatan dengan agama dan memberikan bimbingan di setiap langkah. Putranya menuturkan, keimanan beliau adalah pelita penerang bagi seluruh keluarga kami. Beliau juga membangunkan kami untuk sholat subuh dan tahajud. Dan terutama di bulan Ramadan, beliau sangat memperhatikan hal ini, serta berpuasa setiap hari Senin dan Kamis. Putranya menuturkan, hati beliau dipenuhi dengan kerendahan hati yang besar. Beliau memperlakukan setiap orang dengan hormat, meskipun orang itu adalah bawahannya. Beliau adalah sosok yang sangat ramah. Saudara beliau, Said bin Abu Bakar, berkata, setelah ayah meninggal dunia, beliau mengasuh saya dan membesarkan saya seperti ayah kandung yang sesungguhnya, merawat saya dan mendidik saya. Beliau mengingatkan saya untuk melaksanakan sholat dan memenuhi segala kebutuhan saya dalam berbagai hal. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan dan rahmatnya kepada beliau, serta menjadikan anak keturunan beliau menjadi orang-orang yang setia dan terus maju. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله